Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas. Eh, Baiklah, kakak-kakak, ibu-ibu semua. Sebelum kita mulai, boleh kepada kakak-kakak, ibu-ibu untuk membuka kameranya agar kajian kita tarhib pada kesempatan kali ini akan segera dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa berucap kepada Allah yang telah memberikan kita terutama nikmat iman, Islam sehingga kita bisa bertemu pada Alhamdulillah pada Tarhib Ramadan 1446 Hijriah yang insya Allah akan dibersamai dengan ustazah kita, Ustazah Endang SP Usman. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan atas niat kita untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, mendengarkan kajian, dan berada di majelis ilmu, insya Allah. Salawat beserta salam, mari senantiasa kita sampaikan kepada kedua kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah, cinta kita kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baiklah, mari kita mulai Tarhib Ramadan 1446 Hijriah ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapat berkah dan rahmat dari Allah, mari kita dengar tilawah surah Al-Baqarah eh, kepada saudari kita Indah, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain,
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Maka makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Kak Indah yang telah membacakan Al-Quran tadi. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita, turunkan sakinah, disebut-sebut kebaikan oleh malaikat, dan dinaungi malaikat, dan disebut-sebut Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk-makhluknya. Eh, Baiklah, sebelum kita mendengarkan tarhib Ramadan dari Ustazah kita, izinkan saya untuk membaca profil singkat beliau. Ustazah Endang Supriyati Eskom merupakan seorang writer, penulis. Berikut ini nomor handphone beliau jika ingin ada yang berkonsultasi ingin tentang kepenulisan, boleh juga kepada beliau. Aktif di bidang kepenulisan. Ini email beliau, IG, dan Ustazah Endang SP Usman lahir di Surabaya. Sekarang sudah berumur 50 tahun, menikah dengan Bapak Muhammad Mukhlas. Sejak tahun 2000 hingga sekarang berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, bersama suami dan anak-anak tercinta, dikaruniai 4 orang anak, Ustadz Azam Azuhairi, Rozana Sahila, sekarang semester 3 di Turki, Amasa semester 1 di Universitas Brawijaya, dan Alina Takwin SMA kelas 10. Adapun pendidikan beliau merupakan S1 Manajemen Informatika di Stikom Surabaya dari tahun 1993 sampai 1998. Aktivitas beliau saat ini promotor Tifin, menulis, mengajar tahsin, mengisi kajian di kampus, perkantoran, majelis taklim, Humas Paulun Ma'rufun, Sekretaris Yayasan Utsman bin Affan, Pembina Komunitas Cinta Quran Medan, dan Direktur Sakinah Family Club. Adapun pengalaman lainnya, narasumber program Jendela Keluarga di TV Mimoza Gorontalo tahun 2013 sampai 2014, narasumber program Ngabuburit Ramadan di Radio Swasta Gorontalo, narasumber acara DWP Gorontalo 2013, narasumber launching buku APK, DCS dan MDMD di THP, narasumber Ramadan di Kemenkeu, dan narasumber acara DWP di Kemenak. Telah menerbitkan banyak buku ya.
Di antaranya buku Solo Azam Penggenggam Al-Quran 2020, buku Solo Desiran Cinta Sahila 2021, buku Solo Mengayuh Gejolak Melabuhkan Bijak tahun 2024, dan buku antologi Cinta dan Corona, Cinta untuk Palestina, Jamuan Terindah di Halal Kogah, dan Bagaimana Emak Produktif Menulis. Adapun pendidikan non formal beliau banyak mengikuti pendidikan non formal seperti Sempua Mandiri tahun 2000, workshop Stephen, Bisnis Parenting, pelatihan dan TFT Tahsin Al-Quran 2017, pelatihan konsultan keluarga 2015 sampai dengan 2016, pelatihan kelas pranikah 2017 sampai 2018, kelas menulis, Emak Punya Karya dan Tinta Langit 2020 sampai dengan 2023. Masya Allah ya, banyak sekali karya-karya, aktivitas yang telah beliau wah lahirkan eh, kepada yang bisa kita baca. Baiklah, tanpa memperpanjang kalam, izinkan saya untuk menyapa Ustazah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Mbak Safitri? Dengar, Alhamdulillah Ustazah. Bagaimana kabar Alhamdulillah. Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya, semua Eh, teman-teman ya. Alhamdulillah. Bisa kita mulai kajiannya Ustazah? Boleh, Mangga, silakan. Baik. Baiklah, mari kita dengar kajian Tarhib Ramadan 1446 Hijriah bersama Ustazah kita, Ustazah Endang SP Usman. Kepada Ustazah, kami persilahkan. Baik. Saya minta tolong Mbak Safitri untuk share screen ya. Sebentar saya share. Khawatir nanti saya ini, apa namanya, jaringannya kurang bagus. Tolong dibantu ya Mbak. Nanti kalau ini, sebentar dulu, saya prolog dulu ya. Baik, terima kasih Mbak Safitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, mungkin ini banyak yang belum kenal gitu ya. Boleh kalau yang tidak berhalangan berhalangan ya syar'i boleh dibuka kameranya ya supaya kita em, lebih enak ya saling mengenal ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia-Nya ya pada pagi hari ini, alhamdulillah. Pagi yang cukup cerah, mungkin secerah hati kita ya, karena insya Allah kita akan kedatangan tamu mulia ya, Masya Allah yang kita nanti-nantikan ya. Semoga ya kita semuanya Allah pertemukannya dengan bulan mulia, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah ya, sehingga senantiasa kita panjatkan doa-doa itu ya setiap hari ya. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahilah eh, bulan Sya'ban ini ya dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Karena begitu banyak sekali ya keutamaan-keutamaan dan alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita bisa hadir ya, ini adalah nikmat yang luar biasa ya, diberikan waktu luang ya sehingga bisa hadir ya di ruangan ini ya sama-sama insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahannya, memberikan ketenangan ya pada kita, sebagaimana juga di dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwasanya barang siapa yang berada di satu majelis itu ya, majelis zikir atau di rumah Allah itu ya, maka
Allah akan turunkan sakinah ya, kemudian Allah berikan rahmat ya, dan Allah sebutkan ya kita di hadapan makhluknya yang lain, Masya Allah itu ya. Dan juga kesempatan yang luar biasa adalah ketika kita berada di dunia, maka dalam sebuah hadis juga disebutkan ketika ada taman surga itu ya, taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ya, majelis ilmu, majelis zikir, maka singgahlah ya sebelum nanti insya Allah kita sama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan untuk teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti ya, dan juga syafaat dari Al-Quran insya Allah yang senantiasa kita bersamai. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baik, jazakumullah khairan ya pada pengurus komunitas Cinta Quran Medan ya yang hari ini gitu ya, dan barakallahu fikum ya, hari ini sudah menghadirkan kita semuanya ya di ruangan ini ya, walaupun ini sudah deket banget gitu ya sama Ramadan itu ya, padahal apa namanya, para sahabat itu kan mempersiapkannya itu bahkan 6 bulan sebelumnya itu ya. Tapi yakin ya, saya yakin teman-teman semuanya yang ada di sini, yang hadir, insya Allah sudah menyiapkan semua ini ya. Ini hanya apa ya, menguatkan saja itu ya, kebersamaan ya di ruangan ini ya, makin menguatkan kita ya, makin menumbuhkan itu ya, ada vibes ya. Jadi yang sudah apa, berasa gitu ya, hawa-hawanya itu udah berasa, tinggal menghitung hari ya, tinggal menghitung hari saja gitu ya, seperti itu. Dan luar biasa itu ya, pada hari ini, pagi hari ini ya, tema kita adalah persiapan diri menyambut keberkahan Ramadan ya. Kita tahu Ramadan itu bulan yang luar biasa di antara eh, 12 bulan yang lain. Bahkan Allah sendiri itu menyebut nama bulan Ramadan di dalam Al-Quran. Sedangkan bulan mulia aja yang 4 bulan itu tidak disebutkan, disebutkan hanya 4 bulan mulia gitu ya. Tapi beda dengan bulan Ramadan gitu ya. Bulan Ramadan itu memang disebutkan ya, tadi di tilawah di awal ya disebutkan ya, dari ayat Al-Baqarah 184 ya, 185 gitu ya. Itu disebutkan ada kata ya, yaitu Ramadan. Artinya apa? Artinya ini menjadi satu apa ya? Hmm, apa, warning gitu ya buat kita. Ini bukan bulan main-main loh gitu ya. Ini ini bulan yang luar biasa gitu. Bulan yang luar biasa. Saya ingin menganalogikannya sebelum kita masuk kepada apa sih persiapannya itu ya untuk meraih ya keberkahan Ramadan itu ya. Teman-teman mungkin pernah melakukan satu perjalanan ya. Misalkan teman-teman pernah pulang kampung misalkan ya pada saat Lebaran, atau teman-teman eh, pernah umroh atau haji gitu ya, seperti itu. Jadi eh, apa? Tentu gitu ya, ketika kita melakukan umroh atau haji gitu kan ada tujuannya ya. Kenapa sih kita melakukan umroh? Kenapa sih kita melakukan haji? Kenapa sih pulang kampung gitu ya? Ada sesuatu yang em, membuat kita itu jadi bergegas, membuat kita itu jadi senang, membuat kita jadi bahagia, ada vibes-nya gitu ya, seperti itu. Nah, apa tujuannya itu ya? Ternyata ketika umroh itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Kemudian kalau haji tiada lain balasannya kecuali surga itu ya. Kalau pulang kampung bisa silaturahim. Nah, teman-teman, ketika kita tahu itu ya, apa sih keutamaan-keutamaan dari apa yang akan kita lakukan gitu ya, seperti itu, tentu kemudian kita mempersiapkan diri gitu ya. Mungkin teman-teman ketika pulang kampung ada yang naik kereta api, ada yang bawa mobil, atau ada yang naik pesawat gitu ya, seperti itu. Ketika umroh pasti dong naik pesawat kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin apa namanya, naik kapal laut gitu ya. Nah, sekarang kan naik pesawat. Ya, kalau umrohnya bersama dengan travel rombongan, tetap aja ada persiapan-persiapan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita mandiri gitu ya, pasti kita akan menyiapkan dong. Menyiapkan apa? Memilih maskapai, ya kan? Pertama kita akan memilih maskapai.
gitu. Jadi memilih maskapai apa yang akan kita pakai untuk terbang ke sana, flight gitu ya. Maskapainya apa? Kemudian yang kedua apa? Price-nya, cost-nya. Kita lihat dong cost-nya yang masuk di kantong kita yang sesuai yang kita inginkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah semuanya itu jauh-jauh hari enggak? Jauh-jauh hari gitu ya. Kenapa? Supaya dapat yang hemat harganya gitu kan ya. Kalau jauh-jauh hari kan dapat hemat tuh harganya gitu. Lumayan, semakin dekat semakin tinggi cost-nya gitu ya. Apa namanya? Tiket pesawatnya. Nah, oke, setelah itu semuanya gitu ya, kita akan kemudian menunggu hari ya, hari yang kita akan berangkat, ya nggak? Nah, kita berangkat, kemudian kita ke bandara. Di bandara kita melakukan check-in, ya. Setelah check-in, kemudian apa? Kita akan dapat apa? Boarding pass. Di boarding pass itu kan akan tahu kapan kita boarding, kapan kita akan eh, flight, kemudian gate-nya gate berapa nih gitu kan. Gate berapa supaya kita tidak salah, jangan sampai kemudian apa namanya salah gitu ya. Kita masuk gate-nya harusnya gate 8 mungkin ya, tapi kita masuknya gate 5 gitu kan. Atau gate 7 gitu ya. Nah, itu harus benar gate-nya. Sampai kemudian ada pengumuman gitu ya. Pengumuman untuk kita boarding, naik ke pesawat. Dan akhirnya flight ya, menuju tempat yang akan membuat kita sangat bahagia. Itu seperti itu. Nah, analoginya itu seperti itu ya, ketika kita kemudian akan memasuki bulan Ramadan. Ya, kita tahu Allah itu tidak main-main loh dengan bulan Ramadan. Maka akan sangat sayang sekali kemudian kalau kita di bulan Ramadan, waktu kita terbuang begitu saja. Akan sayang sekali ya ketika kemudian Ramadan itu berlewat begitu saja. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja gitu ya. Kenapa? Karena sudah dituliskan banyak sekali gitu ya keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran tentang Ramadan ini. Seperti itu. Jadi kalau ayat tentang puasa itu ya dan juga tentang keramadonan tadi sudah dibacakan ya di awal ya oleh Mbak Indah itu ya seperti itu bahwasanya memang Allah itu mewajibkan buat kita yang pertama adalah puasa itu ya di bulan Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya hai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu apa tujuannya agar kamu bertakwa itu satu. Kenapa kok kita melakukan berlapar-lapar, berdahaga, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, gitu, ya. Dan apalagi sih keutamaan apa saja kemudian yang dilakukan di bulan Ramadan? Bahwasanya makanya kemudian di itu ayat 183 ya, di ayat 184-nya itu disebutkan bahwasanya eh, apa namanya? Di 184 itu kan ada kata-kata di situ itu langsung 185 ya di 184 itu syahru ayyamam ma'dudat itu ya yaitu beberapa hari tertentu dilanjutkan dari 183 ke 184 ya tadi eh, yang 183 diwajibkan berpuasa kemudian di 184 sebutkan ayyamam ma'dudat yaitu beberapa hari tertentu luar biasa diksinya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memberikan diksi itu luar biasa. Disebutkan bukan langsung 30 hari atau 29 hari atau 1 bulan. Kenapa? Itu akan sangat berat gitu ya. Secara emosional, psikis kita itu melihat angka itu akan berat. Tapi luar biasanya Allah itu ya, diksinya Allah mengatakan Allah eh, yaitu beberapa hari tertentu. Ya, keren banget gitu ya. Beberapa hari tertentu, uhilal ayyamam ma'dudat ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhor gitu ya, seperti itu. Jadi yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan ya, lalu tidak berpuasa itu ya, maka wajib mengganti di hari yang lain gitu ya. Itu bagi yang rukso itu ya, sakit seperti itu. Nah,
luar biasa gitu ya. Yang pertama itu ada kita diwajibkan puasa supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, keutamaannya yaitu adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya, yang kita semuanya sudah hafal ya, insya Allah di luar kepala ya, antara 183 sampai 187 ini memang apa namanya, tentang Ramadan gitu. Allah tuliskan khusus itu ya, firmankan khusus di dalam Al-Qur'an ya. Disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, seperti itu. Beberapa hari ditentukan itu, yang ditentukan tadi, yaitu Ramadan, beberapa hari gitu ya. Itu eh, ialah ya bulan Ramadan ya, bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an ya. Anzalah ya alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan permulaan Al-Qur'an. Sebagai apa? Sebagai petunjuk ya, minal huda ya wal furqan itu ya, seperti itu. Sebagai petunjuk dan pembeda itu, seperti itu. Jadi diturunkan khusus permulaannya itu, menurunkan Al-Qur'an itu khusus yaitu di bulan Ramadan. Masya Allah. Artinya ini apa ya, luar biasa. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Karena di situ Allah menurunkan Al-Qur'an. Bayangin. Ya. Kalau kemudian di dalam sebuah hadis itu kan dikatakan bahwasanya bukanlah alif lam mim itu satu huruf ya, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Gitu. Bayangin kalau kemudian ya kita benar-benar memanfaatkan waktu Ramadan. Yang kata Allah di situ sebutkan bahwasanya firman Allah itu menurunkan permulaan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Ya, luar biasa. Artinya Ramadan ini adalah Syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka malaikat itu akan memberikan doa-doa kepada kita, Allah akan merahmati gitu ya. Jadi rumah kita akan menjadi bercahaya gitu, Masya Allah itu ya. Karena disebutkan kalau tidak ada bacaan Al-Qur'an dalam satu rumah itu ya seperti rumah yang tak berpenghuni, suwung gitu ya kalau orang Jawa. Jadi kelihatan singup gitu ya kalau tidak dibacakan Al-Qur'an ya. Dan luar biasanya itu ya, para sahabat itu ya, ketika bulan Ramadan itu ya, mereka itu saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Saling berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Jadi beberapa sahabat seperti itu. Bahkan ada ya. Nah, kisah-kisah sahabat itu ya kalau kita baca itu ya luar biasa gitu ya. Mereka dalam menghatamkan Al-Qur'an. Jarang yang ada satu kali, itu jarang. Bahkan Imam Syafi'i sampai 60 kali hatam gitu ya. Ada yang satu malam hatam gitu ya. Masya Allah. Jadi kenapa? Karena mereka itu tidak mau melewatkan begitu saja. Makanya persiapan mereka itu sangat jauh-jauh sebelumnya. Ya. Jadi kalau kata Mas Azam beberapa waktu yang lalu ya memberikan materi, misalnya kalau kita masih belum membiasakan diri gitu ya, walaupun nanti Ramadan itu banyak sekali orang tiba-tiba soleh gitu ya, orang tiba-tiba itu rajin ke masjid gitu ya, orang tiba-tiba itu kemudian rajin baca Al-Quran gitu ya, tapi memang karena ini gitu ya, karena keutamaan-keutamaannya. Namun gitu ya, kemudian kita harus mempersiapkan dari awal gitu ya, sehingga nanti itu tidak gelagap-gelagap gitu ya, seperti itu. Jadi makanya jauh sebelumnya kita belajar tahsin gitu kan, yang memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, sehingga kita bisa membaca dengan
lancar dengan benar gitu ya, walaupun watak tak ya dua yang terbata-bata itu ya, tak itu maka akan mendapatkan 2 pahala. Bagaimana dengan yang lancar itu ya, tentu akan sangat banyak gitu ya pahalanya. Ini beberapa eh, apa namanya sahabat ya yang luar biasa itu ya karena mengetahui mukjizat ya dan keutamaan Al-Qur'an ya sehingga mereka tidak mau melewatkan Ramadan begitu saja ya, tapi berfastabiqul khairat gitu ya untuk eh, membaca Al-Qur'an ya seperti itu. Kemudian keutamaan berikutnya adalah bahwasanya eh, pada saat bulan Ramadan itu ya, itu eh, setan-setan itu dibelenggu ya, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ya pada saat Ramadan tiba ya. Walaupun ini ada apa namanya ya, secara eksplisit ada yang mengatakan bukan ini gitu ya. Tapi secara apa namanya ada maksudnya bukan benar-benar dibelenggu gitu ya, tapi bagaimana kemudian apa namanya justru ketika di bulan Ramadan ini memang kondisinya sangat kondusif sekali gitu ya. Dan memang dikatakan ada juga yang mengatakan memang dibelenggu benar-benar belenggu itu ya. Tinggal hawa nafsu kita gitu ya. Jadi di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan apabila Ramadan tiba gitu ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Artinya ya udah kayak gitu ya. Eh Masa iya gitu ya kemudian kita tidak apa namanya tidak masih kalah gitu ya, kalah dengan hawa nafsu kita gitu ya. Ya kemudian eh, begitu luar biasanya Ramadan sehingga Allah memberikan pintu yang terbuka gitu ya kepada kita ya untuk memperbanyak gitu ya amal ibadah di bulan Ramadan. Nggak ada halangan gitu ya istilahnya. Dan pintu-pintu surga dibuka gitu ya. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis itu ya bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu bisa melalui pintu surga tersendiri yaitu babu babu royan gitu ya. Pintu yang tersendiri bagi orang-orang yang rajin berpuasa seperti itu. Nah, ada sudah dikasih kayak gini masih mau nolak apa lagi gitu ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya keutamaan dari Ramadan adalah bahwasanya di ya di dalam bulan Ramadan itu Allah kasih satu malam yang spesial ya. Satu malam yang spesial. Ya, terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Ya, terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Jadi maka kemudian jangan lewatkan gitu ya malam ini ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Qadar ya, ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya. Wama anzalna wama anzalna kama Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi sudah dikatakan oleh Allah, Allah menurunkan malam kemuliaan. Terus Allah nanya lagi, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Sampai ditanyakan lagi. Kenapa? Karena saking luar biasanya. Jadi luar biasanya ya malam itu sehingga Allah sampai kemudian menanyakan kembali gitu. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Gitu ya. Yaitu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alfi ya 1000 ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Ya ini kan kayaknya sudah ini mah tiap mau Ramadan diulang-ulang aja keutamaan ini. Iya,
Selalu diingatkan ini. Iya, karena 11 bulan yang lain ini kadang kita udah terdistraksi oleh segala macam kegiatan gitu ya. Sehingga memang perlu diulang kembali gitu ya, di reminder gitu ya. Ini loh ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya, sekitar 84,4 tahun gitu ya. 83,444 gitulah, seperti itu. 1000 bulan itu. Padahal usia manusia itu rata-rata berapa? Rata-rata 65 gitu ya. Ya. Rasulullah saja 63 tahun gitu ya. Jadi kalau lebih-lebih berarti bonus lah gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hei, gitu ya. Ayo bangun-bangun gitu ya. Jangan sampai kemudian kita terlena tidur karena kecapean misalkan ya. Terlewat begitu saja gitu ya malam kemuliaan ini gitu ya. Dan juga di ayat yang lain ya di dalam surat Ad-Dukhan ya disebutkan juga ya tentang malam kemuliaan ini ya. Jadi sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi ya. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Jadi sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi ya. Inna kunna mungdarin ya. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan gitu. Masya Allah. Jadi ada satu malam yang kita bisa di situ gitu ya. Kita benar-benar gitu ya melakukan apa saja, melakukan banyak hal ya, bisa qiyamul lail, bisa apa kita bisa tilawah, kita bisa memperbanyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni gitu ya. Dan banyak kebaikan-kebaikan ya yang bisa kita lakukan di malam itu ya. Nah, ini di dalam hadis ya juga disebutkan selain di dalam Al-Qur'an ya. Barang siapa yang menunaikan sholat pada Lailatul Qadar ya, wa man qoma Lailatul Qadri ya, iman dan wahtisaban ya. Barang siapa yang menunaikan sholat ya pada malam kemuliaan Lailatul Qadar ya dengan iman ya, iman dan wahtisaban dengan iman dan harap akan pahala ya. Ghufrolahu ma taqaddama min dzanban gitu ya. Maka dosa-dosanya yang telah lalu dia diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Eh, luar biasa itu ya dari malam ini ya. Kemudian apalagi itu ya yang ada di bulan Ramadan yang Allah siapkan untuk kita gitu ya. Bahwasanya pada bulan Ramadan itu ya adalah salah satu waktu ya bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Ya, teman-teman, banyaklah berdoa di bulan Ramadan. Hajat-hajat kita ya yang belum terkabul ya, panjatkan itu ya. Ada nggak yang nggak punya hajat di sini? Ada punya hajat? Punya hajat. Ada yang pengen haji, belum haji, berdoa. Ada yang pengen umroh, belum umroh, berdoa. Ada yang belum dikasih momongan, berdoa. Ada yang belum diberikan pasangan, berdoa. Dan juga berdoa untuk akhirat kita, jangan lupa. Untuk saudara-saudara kita, gitu ya. Seperti itu. Jadi, perbanyaklah gitu ya. Doa itu ya di bulan Ramadan. Bahkan itu ya doa orang yang berpuasa itu kan ya di sini 3 orang yang doanya tidak tertolak gitu ya. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil dan doa orang yang dizolimi. Nah, doa orang yang berpuasa ini gitu ya, itu tidak tertolak seperti itu ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain sebutkan ya sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa ya, pasti akan dikabulkan. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya aku kabulkan. Itu seperti itu. Maka banyak-banyak berdoa itu ya di bulan Ramadan. Seperti itu ya. Kemudian iya,
kan tadi banyak banget gitu ya keutamaannya. Jadi begitu utamanya ya bulan Ramadan gitu ya. Tadi saya analogikan dengan ketika kita mau melakukan perjalanan gitu ya, ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga perjalanan itu menjadi perjalanan yang nyaman, perjalanan yang enak, perjalanan yang lancar insya Allah gitu ya. Apakah kemudian ketika kita tidak melakukan persiapan itu kita nggak nyampe ke sana? Ya nyampe, cuman kan tadi bisa jadi tiket pesawatnya dapat kos yang mahal, gitu ya, karena udah mepet-mepet gitu ya. Atau mungkin kalau bangunnya kesiangan ke bandaranya bisa jadi terlambat gitu ya, seperti itu. Jadi akhirnya apa? Hangus tiketnya, gitu ya. Dan seterusnya itu ya dan lain-lainnya gitu ya. Maka butuh persiapan ya. Nah, apalagi ya ini bulan Ramadan yang setahun hanya satu kali gitu. Kalau para sahabat itu menyiapkan itu 6 bulan sebelum Ramadan gitu ya. 6 bulan sebelum Ramadan sudah menyiapkan, luar biasa itu ya para sahabat itu ya. Menyiapkan apa saja? Nah, ini ada 5 persiapan diri menyambut keberkahan Ramadan ya. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah ya. Persiapan ruhiyah. Apa persiapan ruhiyah? Yaitu kita membersihkan hati kita. Ya, membersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan banyak istighfar, kemudian dengan bertobat ya. Kalau ada salah dengan sesama manusia ya kita minta maaf gitu. Kenapa? Karena kalau salahnya ke manusia udah minta maaf sama Allah, belum dimaafkan sama orang yang kita sakiti hatinya gitu ya. Maka ya belum gitu ya. Jadi harus kepada orang yang kita sakiti hatinya dan seperti itu. Nah, kita membersihkan hati kita ya, mungkin ada, hati kita yang, apa ya, kotor, hati kita yang suka egil ya, suka, berprasangka buruk gitu ya kepada Allah gitu ya, dan seterusnya. Maka kita, perbanyak istighfar gitu ya, perbanyak taubat. Ini Allah sendiri gitu ya, yang, memerintahkan kepada kita untuk beristighfar dan bertaubat gitu ya, seperti itu. Sebagaimana di dalam surah banyak sekali di dalam Al-Qur'an ini ayat-ayat tentang istighfar, ayat-ayat tentang, bertobat itu banyak ya, di antaranya adalah surat Nuh ya, eee, Ya, dia yang ayat penting 10 sampai ayat 12 gitu ya, seperti itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Ya, seperti itu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Ya. Niscaya kemudian apa? Yursilis sama alaikum midaroro. Ya. Dan niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Gitu ya. Seperti itu. Ya, nanti mama. Kemudian wayumdidakum bi amwali, ya, boleh dibantu untuk mute. Mohon izin di mute ya. Baik. Jadi wayumdidakum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Gitu ya. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Gitu ya. Artinya apa kalau dilihat dari ayat ini? Ketika kemudian kita itu memohon ampun kepada Allah, beristighfar, ya fastaghfiru rabbakum, kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah, ternyata itu ya, Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita, gitu ya. Jadi memberikan hujan itu kan kenikmatannya, kemudian membanyakkan harta, ya, kemudian memberikan kebun-kebun gitu ya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa kepada kita ketika kita mau bertaubat, ketika kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah memerintahkan kepada kita juga di dalam surah Ali Imran ayat 133 ya,
yaitu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya. Dan bersegeralah gitu ya. Wasari'u, segera gitu ya. Kalau kita mau kerja gitu ya, mau ceklok gitu ya. Nih, terlambat nih, udah 1 detik aja gitu ya, potong gitu ya, potong gaji gitu ya, misalkan ya. Kita bersegera nggak? Ayo cepet, ayo bang, cepetan bang gitu ya. Kalau naik bentor, cepetan bang. Atau kalau naik Grab gitu ya, atau kalau kita bawa kereta sendiri, bawa motor, bawa kendaraan sendiri, kan buru-buru gitu ya, cepetan. Mas Ariu ini cepet gitu kan ya. Bersegera gitu kan, seperti itu. Itu untuk urusan dunia gitu ya. Urusan dunia kita, apalagi untuk urusan akhirat gitu ya. Maka bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu untuk siapa? Disediakan untuk kita manusia. Ya, kalau kita mau minta ampun sama Allah, gitu ya, seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri 1 hari bisa sampai 100 kali istighfar. Kalau istighfarnya kita, itu kan biasanya apa? Istighfarnya kita sukanya apa? Sambil marah. Astagfirullahaladzim, nak, gitu ya. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Jadi sambil gerem. Ya, tapi bagaimana kemudian istighfar itu kita benar-benar, ya Allah, astagfirullahaladzim, gitu ya. Seperti itu. Rasulullah 100 kali. Padahal Rasulullah itu adalah maksum. Ya. Rasulullah itu diampuni dosanya oleh Allah. Gitu. Masih beristighfar. Apalagi kita. Maka kita bersihkan hati kita menjelang Ramadan, banyak istighfar. Bersilaturahim kepada orang-orang yang kita pernah mungkin salah ucap gitu ya. Jauh Bu, nggak bisa berjabat tangan. Ya lewat WhatsApp, mungkin chatting gitu ya, minta maaf. Ya biasanya kan suka ada kalau mau bulan Ramadan itu ya kita minta maaf gitu ya. Yang salah minta maaf, yang dimintain maaf, maafkan. Jangan nggak pernah memaafkan. Dibawa ke akhirat. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Kenapa? Saking dendamnya. Kamu kan sudah nyakitin aku. Nggak akan aku maafkan. Kita akan bertemu di akhirat nanti gitu ya. Astagfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Allah aja maha pengampun. Masa manusia kita nggak mau mengampuni dengan alasan saya sudah tersakiti hati saya gitu ya, seperti itu. Jadi Allah saja maha pengampun, apalagi kita gitu ya. Jadi saling memaafkan gitu ya, saling membersihkan hati ya. eh, Sehingga kita memasuki bulan Ramadan tuh dengan hati yang bersih. Kalau hati kita bersih, itu ya, itu akan mudah sekali gitu ya kita melakukan amal kebaikan. Ya, seperti itu. Itu ya yang pertama, membersihkan ya hati kita, persiapan ruh kita, persiapan hati kita, itu ya. Kita membersihkan ruhnya kita. Kemudian juga mulai mempersiapkan apa namanya membersihkan hati kita juga dengan tilawah, dengan apa amal-amal yang lainnya gitu ya. Nah, yang kedua persiapan amaliyah ya. Persiapan amaliyah. Amal soleh. Kita harus mempersiapkan amal kita nanti di bulan Ramadan itu apa aja sih yang kita mau lakuin gitu ya. Kalau kita tadi mau umroh, nanti aku pengennya umroh sekian kali. Saya maunya nanti itu tawaf minimal sehari tawaf ya, sehari minimal tawaf sekali gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi nah ini ketika kita menghadapi bulan Ramadan gitu ya, kita juga harus mempersiapkan amal kita gitu ya. Eh, apa amal soleh yang akan kita lakukan apa gitu ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 124 ya Allah berkalam, wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun perempuan gitu ya, yang beriman gitu ya, ia orang yang beriman itu ya, maka faulaika ya, maka mereka itu ya yadkhulu masuk yadkhulunal jannah. Mereka itu masuk ke dalam surga. Ya, mereka itu masuk ke dalam surga. Seperti itu. Kemudian wala yutlamuna
nakiro. Dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Maka kemudian ketika kita mau melakukan amal soleh, maka perlu persiapan ya di bulan Ramadan nanti. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, kita mau berapa kali khatam. Itu sudah dituliskan sekarang. Karena nanti kita akan breakdown. Saya pengen itu, saya pengen 1 kali khatam. Berarti kan 30 juz ya. Al-Quran itu dari mulai turun sampai dibukukan sampai nanti ilal qiyamah itu ya hanya 30 juz gitu. Tidak akan bertambah jadi 31 juz itu enggak gitu ya. Hanya 30 juz gitu ya. Nah, kita mau berapa kali khatam? Kalau khatam 1 kali berarti 30 juz. Oh, kalau saya haid itu saya tidak baca Al-Quran misalkan. Haidnya berapa hari? Haidnya 10 hari. Berarti tinggal berapa? Tinggal 20 hari dong gitu ya. Berarti 30 juz dibagi 20 hari. Berarti 1 hari berapa? 1,5 juz. 1,5 juz itu berapa halaman? 30 halaman. Kita bagi 30 halaman. Habis terawih misalkan ikut program tadarus KCQ. Ya, dapat berapa? Dapat 1 juz ya. Setengah juznya berarti diselesaikan di waktu yang lain. Seperti itu. Misalkan atau nggak sempat anak-anak masih kecil misalkan nggak bisa ikut tadarus KCQ misalkan. Ya udah mandiri gitu ya. Misalkan sendiri ya sebelum apa namanya? Sebelum sahur ya. Mau sahur itu kan suka manas-manasin gitu ya. Pokoknya masaknya yang simpel-simpel aja gitu ya. Jangan yang susah-susah gitu ya. Nah, kita sebelum manasin gitu ya, sebelum masak gitu ya, kita habis habis tahajud itu ya, qiyamul lail itu kemudian kita apa? Kita habis tahajud kita baca Al-Quran ya. Kemudian habis subuh gitu ya, kan biasanya nyiapin bekal anak-anak buat sekolah. Nah, ini nggak nyiapin, kita pakai baca Al-Quran, kita pakai tilawah gitu ya. 5 halaman misalkan. Nanti di kantor biasanya jam kantor siang itu kan ada jam istirahat atau ngajar itu ya. Atau kalau yang dokter itu ya mungkin ada istirahatnya gitu ya. Nah, itu kita pakai untuk tilawah. Gimana caranya supaya 1 hari itu bisa 1,5 juz? Ada target. Ketika kita tidak menentukan target, ya jangan berharap bisa selesai. Lah adalah seininya aja, se apa sebisanya aja, nggak kekejar. Harus ada target gitu. Sama kayak kita orang bisnis ada target gitu ya. 1 bulan omsetnya sekian, gitu ya. Kalau yang apa namanya, pegawai juga kan ada target ya dari bosnya. Kamu harus menyelesaikan A, B, C, D gitu ya. Ini undang-undang harus selesai dalam waktu sekian gitu ya. Atau apalah gitu ya. Semuanya ada timing-nya gitu ya. Maka kemudian kita prepare dengan itu ya. Misalnya itu. Kemudian memberikan iftar misalkan gitu ya. Saya pengen kasih iftar deh. Kemana ya? Ke tetangga misalkan gitu ya. Atau saya pengen kasih iftar deh ke masjid. Apa? Hatta mungkin hanya air putih 1 dos misalkan gitu ya. 1 dos air putih. Ternyata luar biasa ya. Ketika kita memberikan iftar ya kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Itu. Kayaknya udah banyak deh di masjid saya yang ngasih iftar. Ya udah mau ngasih iftar kemana? Ke Palestina. Boleh gitu ya. Mau iftar kemana gitu ya? Melalui apa namanya lembaga-lembaga ada program misalkan gitu ya. Misalkan di IZI misalkan ya atau di eh, rumah zakat gitu ya. Ada program nih misalkan ya. eh, ini Ustazah mau nitip dong saya gitu ya. Mau nitip apa namanya iftar gitu ya misalkan. Ya udah nggak apa-apa itu ya, kasih mentahannya gitu ya, kita sampaikan ya, insya Allah amanah itu seperti itu. Jadi itu sudah harus kita persiapkan ya amalia yang seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya
kita sudah mempersiapkan amal soleh berikutnya, misalkan sholat tarawih gitu ya. Sholat tarawihnya biar berasa vibe-nya ya. Terus kemudian semangatnya itu biar berasa gitu ya. Sholat tarawihnya di masjid kan gitu. Sudah, bukannya perempuan itu sebaik-baiknya sholat di rumah. Kata Ustadz Hadi Hidayat ya. Kalau kita dengar Ustadz Hadi Hidayat, beliau mengatakan, iya, karena memang dulu itu memang kondisinya belum memungkinkan ketika perempuan itu sholat di masjid. Kalau sekarang udah memungkinkan gitu ya, kita sholat di masjid, nggak apa-apa gitu ya. Sebaik-baik sholat perempuan itu di dalam kamar misalkan itu ya, yang paling dalam gitu ya. Kalau ke mall, kita sholat di mall juga kan gitu ya, seperti itu. Jadi artinya ya udah gitu ya, kalau memang memungkinkan di masjid atau di musola terdekat gitu ya, sambil ngajak anak-anak, memperkenalkan anak-anak gitu ya, termasuk iftar tadi, termasuk khatam Quran. Anak-anak, kakak mau satu hari berapa halaman? Kalau belum satu kali khatam ya, satu hari mau berapa halaman kakak? Satu halaman mah, ya udah diingetin gitu ya. Kalau dulu saya suka bikin ini apa namanya, waktu anak-anak kecil itu ya, sebenarnya belum diawali dari sebelum punya anak itu ya, masih awal menikah itu. Nah itu yang bikin malah Pak suami gitu ya, beliau bikin eh, apa dari kertas karton begitu, ada dua ini ya, angka 1 sampai 30 dikasih lobang, itu kan ada tuh yang lobang kertas itu ya. Nah, dibolongin kayak gitu, dikasih angka 1 sampai 30, satunya kalau anaknya 3 ya bikinlah apa namanya 3 warna gitu ya. Halaman misalkan kamu targetnya berapa? Kalau yang kelas 1 misalkan targetnya satu juz misalkan. Kan masih kecil gitu ya. Satu juz selama Ramadan. Berarti halaman 1 sampai halaman 20 gitu kan, dituliskan itu. Atau kalau mau pakai sekarang ada modelnya yang pakai ini apa namanya, hmm, bukan whiteboard, apa sih, kayak ini kayak spanduk begitu, tapi yang bisa dihapus itu ya pakai spidol yang bukan permanen itu ya. Nah itu bisa dikasih bintang gitu ya, kayak gitu. Atau kalau enggak ya whiteboard juga bisa itu ya, di itu kemudian di apa, dituliskan siapa, kakak siapa gitu ya, kakak Azam gitu ya, Mas Azam, Sahila gitu ya, kemudian Hamasa, Alina gitu ya, misalkan gitu ya. Dia bikin hari sampai 30 gitu ya. Ini hari ini bintangnya berapa gitu ya. Nah, itu untuk menyemangati mereka ya. Uh, Mungkin juga bisa menyiapkan reward gitu ya untuk mereka, anak-anak kita gitu ya, seperti itu ya. Jadi jangan soleh sendiri itu ya. Kita ajak juga anak-anak kita. Anak-anak juga bisa nanti ya akan di ketika sudah besar mereka akan terbiasa karena kita sudah awali dari mereka anak-anak itu seperti itu. Kemudian juga sholat-sholat sunnah yang lainnya ya, sholat duha gitu ya, misalkan kemudian sholat rawatib ya, 12 sholat rawatib itu, maka Allah akan hindarkan kulit kita dari api neraka gitu ya, Masya Allah. Jadi itu persiapan amalia yang bisa kita lakukan ya, sejak dari sekarang ya, sudah kita mulai tuliskan ya. Kalau saya itu di grup ya, kebetulan ada grup keluarga itu ya, sudah mulai menargetkan ya, targetnya eh, yuk bikin target gitu ya. Umi targetnya berapa nih? Berapa kali khatam? Nambah mau murojaah eh, apa hafalan juz berapa gitu ya. Kemudian mau baca terjemahnya misalkan kayak gitu ya. Nah, itu eh, sudah dituliskan. Anak-anak juga seperti itu ya. Sudah ayahnya juga seperti itu. Jadi kita sudah mulai gitu ya. Mulai dari hari ini ya kita sudah bisa mulai melakukan itu ya untuk kita dan keluarga ya, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah nah ini ya. eh, Tadi ya terkait dengan amal tadi ya, kita kalau kita mau tadi ya mulai eh, apa? Nah, mulai menyusunkan eh, sholat-sholat ya, sholat-sholat sunnah ya, misalkan ini sholat tahajud gitu ya, misalkan itu ya. Nah, di sini ada keutamaannya. Tadi sebenarnya sudah ya. Jadi eh, manqoma ya.
Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufaralahu man qaddama ya mata qaddama min dzamban ya. Barang siapa yang menunaikan sholat malam ya di waktu bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah ya, maka dosa-dosanya akan diampuni gitu ya. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Nah, ini luar biasa. Maka kemudian kita persiapkan tadi ya. Lanjut next. Berikutnya adalah nah, yang ketiga adalah persiapan ilmiah ya. Persiapan ilmiah, persiapan fikroh ilmu ya, ilmu. Jadi kan ada sebuah patah mengatakan, jika kamu ingin meraih dunia, maka raihlah dengan ilmu. Jika engkau ingin meraih akhirat, raihlah dengan ilmu. Jika ingin meraih keduanya, dunia dan akhirat, maka raihlah dengan ilmu, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu luar biasa. Allah berikan beberapa derajat lebih gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu ya. Sebagaimana ini di dalam surat Al-Mujadalah ya ayat 11 ya disebutkan di situ kan bahwasanya Allah akan meninggikan gitu ya, Allahul ladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat gitu ya, dan Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat itu ya, Masya Allah. Jadi kita buka lagi ya tentang fikih puasa seperti itu. Jadi apa sih ya rukun puasa, syarat wajib ya, kemudian yang membatalkan puasa apa saja gitu ya. Jadi itu kita buka lagi gitu ya, kita buka lagi ya buku fikihnya gitu ya. Kita buka, oh ini ya, kita pelajari ya fikih puasa. Kemudian fikih zakat itu ya, kita juga pelajari juga itu ya. Ziswaf gitu ya. Jadi apa saja ya terkait dengan ziswaf ini gitu ya, berapa persen gitu ya zakat mal kita, berapa persen zakat fitrah gitu ya, kapan ditunaikan. Nah itu kita mulai pelajari lagi gitu ya, dan eh, persiapan ilmu-ilmu yang lain ya tentang tadi ya keutamaan-keutamaan apa membaca Al-Quran dan sebagainya ya tadi sudah disebutkan. Nah itu kita buka-buka lagi gitu ya persiapan ilmu seperti itu gitu ya. Jadi eh, sehingga itu membuat kita jadi semangat gitu. Kalau nggak ada ilmunya gitu ya, ya kita nggak tahu gitu ya. Kalau sekarang googling juga banyak itu ya, mudah aja kita mau googling juga bisa gitu ya. Seperti itu ya. Dan yang keempat adalah persiapan eh, maliyah ya, persiapan maliyah, menyiapkan harta untuk apa? Untuk zakat ya, infak ya, dan wakaf. Zakat fitrah ya. Nah, jangan sampai kemudian tidak ditunaikan ya. Kemudian mau infak gitu ya. Itu sudah dipersiapkan dari sekarang katanya seperti itu. Akan ada yang kita keluarkan ya. Kemudian mau wakaf itu ya. Itu juga ini. Semuanya itu eh, apa? Ada itu ya keutamaan-keutamaannya ketika luar biasanya itu ya Islam itu luar biasanya Allah itu ketika memerintahkan satu perintah gitu ya maka luar biasa banyak sekali itu ya manfaat ya keutamaan yang kita dapatkan seperti itu. Jadi istilahnya itu kalau kita mengeluarkan satu itu ya empatnya itu akan balik gitu loh ke kita gitu ya. Seperti itu. Jadi eh, nggak ada itu ya yang kemudian nggak ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Walaupun sebesar biji sawi itu kan kecil banget gitu ya. Tapi Allah akan memberikan balasan. Itu seperti itu. Makanya saya suka memberikan apa analoginya itu gini. Kalau kita gitu ya, kita punya duit nih. Kita punya duit 1 juta. Kita keluarkan 100.000. Dengan orang yang punya 10 juta, dia mengeluarkan 100.000. Prosentasenya besar mana? Prosentasenya. Besar yang 10 juta ngeluarin 100.000 atau yang 1 juta ngeluarin 100.000?
1 juta ngeluarin 100.000 itu kan berarti 10% ya. Kalau 10 juta ngeluarin 100.000 berarti 1%. Berarti besaran orang yang punya 1 juta dia ngeluarin 100.000 gitu ya, seperti itu. Dan untuk zakat fitrah itu ya kita 2,5%. 2,5 kilo ya zakat fitrah. Zakat mal hanya 2,5%. Padahal orang-orang di luar kita gitu ya, itu ada yang 1/10 gitu ya. Jadi 10%. Ada yang 20% gitu ya. Jadi kita hanya 2,5%. Nah tadi ya kita baca kembali gitu kan apa namanya fikih ya, fikih zakatnya. Zakat mal itu nisabnya kalau sudah nisab itu kenanya berapa sih baru kena itu ya. Kalau punya emas-emasan juga itu ya berapa yang kita simpan itu ya. Kalau sudah nisab berarti 2,5% gitu ya. Seperti itu. Nisabnya berapa gram. Nah, itu perlu kita pelajari kembali gitu ya, seperti itu. Sehingga apa namanya? Ketika kita sudah nisab gitu dan pas itu di bulan Ramadan misalnya kita keluarkan akan berkali-kali lipat gitu ya. Karena apa? Bulan Ramadan itu setiap pahala ibadah sunnah itu dinilai sebagai pahala wajib. Pahala ibadah wajib dan pahala ibadah wajib itu akan dilipat gandakan gitu ya, Masya Allah. Jadi eh, banyak bonus gitu ya yang istilahnya gini, kalau misalkan gini, kalau kata Mas Azam gini, kalau kita beli baju itu kan apa buy one get two gitu ya. Jadi beli satu tapi dapatnya 2 itu ya. Kalau ini Ramadan tuh kata Allah, nih ambil semua gitu ya. Nggak pakai bayar, ambil gitu ya. Masya Allah. Kita nggak beli. Seperti itu. Jadi luar biasa. Seperti itu. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri gitu ya. Luar biasa dermawannya itu ketika di bulan Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Di bulan Ramadan lebih-lebih lagi dermawannya sampai dikatakan seperti angin yang berhembus gitu ya, seperti itu. Jadi Rasulullah itu apa namanya disebutkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemunya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran dan kedermawan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Nggak ditahan-tahan itu ya. Jadi eh, nggak banyakan beli baju barunya gitu ya dibandingkan dengan infaknya gitu ya seperti itu. Nggak ada baju baru ya kalau di zamannya Rasulullah itu. Jadi luar biasa itu ya. Ringan tangan gitu ya. Mudah sekali itu ya untuk mengeluarkan hartanya itu ya. Tidak pernah Rasulullah itu tidak pernah menahan hartanya walaupun hanya semalam. Luar biasa ya. Saldonya itu habis gitu ya karena digunakan untuk tadi gitu ya. Seperti itu. Jadi eh, digunakan untuk infak, digunakan untuk sedekah gitu ya. Dan eh, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu ya terkait dengan apa kita sedekah gitu ya. Allah melipat gandakan gitu ya. Bahkan seperti cabang gitu ya. Pohon yang cabang-cabangnya ada ranting-rantingnya ya, itu bisa sampai 10 sampai 700 kali lipat gitu ya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Kalau wakaf juga seperti itu ya. Wakaf itu kan terus pahalanya mengalir ya, sedekah jariah gitu ya. Pahalanya mengalir ya. Terputus amalan Bani Adam ya kecuali 3 perkara, yaitu sodako jariah ya, kemudian doa anak yang soleh, sodako jariah dan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi sodako jariah itu ya, sedekah yang terus mengalir pahalanya gitu. Itu dengan berwakaf misalkan itu ya. Di mana ya boleh kalau mau nitip gitu ya. Misalkan ke teman-temannya, Kak Ustazah mau nitip nih wakaf Al-Quran, mau nitip apa gitu ya misalkan. Mau nitip sedekah, infak itu bisa itu ya seperti itu. Atau boleh nggak kalau sedekah ke saudaranya? Boleh gitu ya. Sedekah ke saudaranya sendiri boleh juga itu ya seperti itu. Artinya
Bagaimana kita bisa mempersiapkan? Kalau para sahabat itu memang 6 bulan sebelumnya tuh sudah menyiapkan, gitu ya, maliyahnya ya, mereka gitu ya luar biasa. Rasulullah apalagi ya, beliau itu luar biasa gitu ya. Ini memang eh, kalau kita tidak mencontoh beliau, mau mencontoh siapa lagi, ya kan? Sudah jelas-jelas laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, ya. Terus mau nyontoh siapa lagi? Public figurnya siapa kalau bukan Rasulullah? Ya, kalau public figurnya selain Rasulullah mungkin bisa sakit hati gitu ya. Ah itu mah gitu ya. Tapi kalau Rasulullah itu sosok manusia yang sempurna, sosok manusia yang luar biasa, yang Allah pilih gitu ya untuk eh, menerima risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita apa? Kita yang mengikuti gitu ya. Kalau kita eh, teman-teman gitu ya, Masya Allah itu ya, kalau kita pernah mengikuti apa namanya ya, pelatihan bisnis gitu ya. Saya pernah mengikuti pelatihan bisnis ya, ilmunya seperti ini. Jika kamu ingin sukses, maka ikutilah langkah-langkah orang yang sukses. Itu seperti itu. Nah, Rasulullah ini kan sudah sukses, sudah dijamin gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kok sudah ya, kan sudah jelas itu ya, akan dimasukkan dalam surganya Allah. Kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah gitu ya, mau mengisi Ramadan dengan baik sebagaimana Rasulullah, ya ikuti Rasulullah. Kan apa, kalau orang bisnis ya kadang-kadang resepnya nggak dikasih tahu. Ya enggak, resepnya apa itu ya, kecuali kalau multi level ya pasti akan dikasih tahu itu ya, ikuti itu orang-orang yang sukses itu. Tapi kalau Rasulullah kan semua langkah-langkahnya itu ada gitu loh. Semua amal solehnya itu ada di dalam Al-Quran dan juga hadis itu ya. Artinya nggak ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Ya, jadi sudah ya ikutin aja gitu ya. Sholatnya ikut seperti Rasulullah, puasanya ikut seperti Rasulullah, sedekahnya ikut seperti Rasulullah SAW gitu kan, seperti itu. Jadi ya sudah gitu ya, ikuti apa yang apa dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebisa mungkin ya, mastata'tum ya, semaksimal mungkin ya. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis At-Tirmidzi beliau bersabda, pahala sedekah di bulan Ramadan lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Itu ya, itu persiapan yang keempat ya. Kemudian berikutnya adalah tadi ada 5 ya persiapannya. Persiapan yang kelima yaitu persiapan jasa dia, ya. Persiapan jasa dia. Dikatakan dalam sebuah hadis, mukmin yang kuat itu lebih baik ya daripada dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah gitu ya. Artinya apa? Supaya niat-niat itu, niat apa yang sudah kita tadi loh, persiapan-persiapan itu ya, amal-amal yang akan kita lakukan itu gitu ya, supaya bisa terwujud gitu ya di bulan Ramadan nanti, maka butuh ya jasad yang kuat, ya fisik yang kuat, supaya nggak hanya dalam niatan saja, walaupun niat baik itu dicatat ya, niat baik kan dicatat nggak? Halo, tes suara saya ada? Oke, ya. Niat baik tercatat nggak? Dicatat oleh Allah. Niat baik itu dicatat pahalanya 1 gitu ya. Seperti itu. Kalau dikerjakan catat lagi itu jadi 2. Kalau niat jelek nggak dicatat ya. Seperti itu. Kalau mengerjakan baru dicatat. Artinya bagaimana kemudian kita ya persiapan jasad kita ya, mengatur pola tidur kita ya kan, kemudian mengatur pola makan kita ya. Kemudian jangan lupa juga berolahraga itu ya. Jadi eh, persiapan fisik ya, jasad yang fit ya, yang bugar gitu ya, kalau mau eh, mulai dipersiapkan ya dari eh, sekarang gitu ya, sehingga ketika eh, kalau orang lari gitu ya, lomba lari itu 1, 2, 3 go itu udah langsung langsung gitu ya. Jadi tapi kalau sakit kan udah apa namanya, udah mulai kita masih lemah, loyo itu ya, sakit itu ya. Ya makanya kemudian kita berdoa gitu ya kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Yang itu kita baca setiap pagi dan sore ya, zikir pagi dan petang gitu ya, seperti itu. Jadi itu 5 persiapan ya
yang bisa kita lakukan ya, eh, sehingga kita bisa meraih keberkahan Ramadan ya. Ramadan yang begitu utama tadi ya, begitu mulia ya, itu kita eh, bisa ya meraihnya, dan kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang eh, bertakwa, dan selanjutnya kita bisa eh, istiqomahkan gitu ya di 11 bulan yang lainnya, seperti itu. Jadi semoga ya kita semuanya ya Allah jadikan hamba-hamba yang robbani, ya, hamba-hamba yang eh, diberikan kemudahan ya oleh Allah untuk mengisi ya, untuk meraih gitu ya keberkahan Ramadan gitu ya. Dan keluarga kita juga seperti itu gitu ya. Em, Allah berikan kemudahan untuk meraih keberkahan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kajian Tauhid Ramadan yang telah Ustazah sampaikan. Insya Allah kita semua telah mempersiapkan dan lebih eh, bersemangat lagi, persiapannya lebih baik lagi setelah mengikuti tarhib ini, mulai dari persiapan amaliyah, persiapan ilmiah, persiapan maliyah dan jasadiah kita insya Allah. Eh, Baiklah, kepada ibu-ibu atau kakak-kakak yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan Ustazah, dipersilahkan boleh raise hand. Ya, kepada Dr. Sri Hardiaci, dipersilahkan Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau menanyakan tentang persiapan ruhiyah. Itu kan diantaranya meminta maaf jika salah dengan manusia. Yang saya mau tanyakan, Ustazah, kan tadi Ustazah juga mengatakan bahwa minta ampun sama Allah, tapi kalau belum dimaafkan kan belum bisa gitu ya Ustazah. Terus Ustazah juga mengatakan kita harus mencari orang yang umpamanya kita pernah sakiti dan kita belum sempat meminta maaf. Seandainya Ustazah kita sudah lost kontak dengan orang tersebut, kita sudah cari cara bagaimana tapi tidak ketemu juga, atau orang yang kita buat mungkin sakit hati atau kita sakiti itu sudah meninggal, itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat ampunan Allah. Kemudian seandainya insya Allah orang yang kita sakiti itu sudah memaafkan kita walaupun kita belum meminta maaf, apakah itu sudah cukup? Seperti itu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Dokter Sri. Boleh langsung dijawab ya Ustazah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Sehat Ustazah ya, bisa. Bu Dokter, Masya Allah, lama nggak ketemu ya. Alhamdulillah sehat Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Iya, baik ya. Jadi memang ya, persiapan ruhiyah itu kan banyak diantaranya istighfar, kemudian kita mulai apa namanya memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak tilawah gitu ya. Nah, tadi ya terkait dengan minta maaf kepada orang yang kita pernah salah gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan udah dicari-cari gitu ya, kita berhusnuzon aja gitu ya, nggak ketemu-ketemu ya. Dulu malah
nggak ada kontak-kontakan gitu ya, cuman ada telepon rumah gitu ya. Sekarang udah telepon rumah udah jarang lagi gitu ya, udah apa namanya, biasa pakai seluler gitu ya. Nah kemudian ya kita berhusnuzon aja ya, berhusnuzon gitu ya, dan kita mintakan sama Allah, kita mohon sama Allah ya untuk dimaafkan gitu ya, seperti itu. Atau kalau bisa ini ya, mungkin bisa juga itu ya, misalkan kita beramal soleh satu kali gitu ya, eh, kita atasnamakan beliau gitu ya sebagai apa ya, bentuk ini ya, apa ya, Minta bentuk maaf. iya gitu ya, kita semoga kita dengan beramal gitu ya untuk beliau itu menjadikan Allah itu kalau kalau masih hidup gitu ya, kemudian Allah melembutkan hati beliau Hati. gitu ya, sehingga kemudian tanpa kita mintain maaf ya, karena udah nggak lagi ada kontaknya ya, kemudian beliau teringat gitu ya, tersambungkan dengan kita dan memaafkan, tersambung hatinya gitu ya, kemudian kita dimaafkan gitu ya. Itu kan apa istilahnya, ikhtiar-ikhtiar gitu ya yang kita lakukan tuh, seperti itu. Kalau yang sudah meninggal mungkin ya sama juga ya, kita dengan mungkin sedekahkan atas nama Sedekah. beliau gitu ya, seperti itu. Jadi dengan harapan gitu ya, eh, Allah apa memberikan kebaikan-kebaikan kepada beliau gitu ya, seperti itu ya, yang sudah apa meninggal dulu ya mungkin. Nah di situ kemudian Allah kemudian menyambungkan gitu ya dengan kita gitu ya, seperti itu. Itu mungkin ya kalau kalau saya ya biasa seperti itu, karena eh, mendoakan itu ya, selain itu juga mendoakan ya, mendoakan supaya dilembutkan mungkin karena kita tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja untuk membuat kesalahan, tapi eh, apa ya, orangnya itu ada loh gitu, orang itu kita nggak merasa bersalah gitu, nggak sebenarnya itu bukan kesalahan ya, maksudnya ngeri itu bukan kesalahan gitu ya. Tapi menurut beliaunya itu kesalahan besar gitu loh, dan tanpa menyebutkan gitu ya, tanpa menyebutkan kesalahan kita gitu ya, tapi justru di depan umum beliau malah mengatakan eh, kita melakukan kebohongan misalkan dan lain sebagainya gitu ya, misalkan seperti itu ya. Bahkan ketika kita minta, kita klarifikasi nggak dikasih tahu misalkan ya, kebohongan yang kita lakukan apa itu nggak ngasih tahu juga itu ya. Nah terus kita mau kayak gimana gitu ya, minta maaf nggak diterima juga misalkan, terus kemudian bawa akhirat misalkan, ya udah kita selesaikan di akhirat saja gitu ya. Nah kayak gitu kan, aduh gitu ini banget gitu ya, seperti itu. Nah ya itu yang kita lakukan ya, memohon kepada Allah supaya dilembutkan hatinya gitu ya, dan kita memang merasa benar-benar apa ya, tidak, bukan kesalahan yang apa yang besar menurut kita, mungkin iya salah ya, mungkin salah kata atau salah ucap ya, sebagai manusia yang biasa ya, tapi kita minta maaf pun nggak diterima misalkan, bahkan mungkin dikatakan apa, bahkan kita diminta untuk bertaubat dan siap-siap bertemu dengan malaikat Malik misalkan, ada loh yang kayak gitu itu ya. Jadi eh, kita sampai diberlakukan seperti itu gitu ya. Terus ini kita kita mengatakan kalau bertobat, kita setiap hari bertobat, kita beristighfar gitu ya, minta maaf sama Allah, mohon ampun sama Allah. Tapi kalau dengan Anda gitu ya, kira-kira apa yang membuat Anda ini sampai segitunya kepada kita, kepada kami gitu kan? Tapi nggak mau menyebutkan juga misalkan. Kemudian beliau bilang kita urusannya, kita ketemu aja di akhirat misalkan. Itu yang kayak gitu ya, itu terjadi gitu ya, seperti itu. Dan ya kita hanya bisa apa ya, minta sama Allah gitu kan, untuk apa, untuk dilembutkan hatinya itu kan, seperti itu. Kita berdoa gitu ya, memohon ya kepada Allah seperti itu, dilembutkan hatinya, kita diberikan kesabaran, kelapangan hati gitu ya, kelapangan dada. Padahal kan nggak tahu ya, Allah saja innallaha ghafurur rahim, Allah saja maha pengampun Ampun. gitu ya. Kenapa ini ya
apa namanya, manusia gitu ya, bahkan mungkin sekelas ustadz gitu ya, mungkin ya, kok sampai seperti itu mungkin ya, nah itu eh, bisa jadi terjadi ya, bisa jadi terjadi itu seperti itu, dan itu memang terjadi ya, ada kejadian yang seperti itu. Maka kemudian yaitu tadi, kita sudah berusaha ya kan, kita sudah berusaha ya, semuanya kita serahkan pada Allah gitu ya. Kalaupun nanti kemudian di akhirat ternyata dia menagih janjinya ya, melapor kepada malaikat ketika kita timbang gitu kan ya, amalan kita, terus dia bilang dia melakukan kebohongan gini-gini sama saya, gini-gini. Tapi ya sudah gitu ya, kita makanya kemudian kita perbanyak gitu loh amal-amal soleh yang lain gitu ya, sehingga nggak minus. Iya kan, sehingga nggak minus gitu ya. Padahal kita sudah minta maaf, misalkan sudah, ya sudah segala macam yang kita lakukan, tapi tidak mau memaafkan misalkan itu ya. Ya sudah gitu ya. Ah, itu mungkin ya, Bu Dokter ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni ya kita semuanya gitu ya, Amin. dan Ya Allah, amin. melembutkan hati-hati ya orang-orang yang punya dendam gitu ya, punya dengki. Makanya kita tiap pagi baca zikir pagi dan petang gitu ya, memohon ya kepada Allah untuk dilindungi dari orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dengki gitu ya, seperti itu ya. Eh, ya supaya tidak melakukan hal-hal yang kemudian membahayakan dan lain sebagainya. Gitu ya, Bu Dokter, insya Allah. Kayaknya nge-freeze Bu Dokter nih. Gimana jawabannya, Bu Dokter? Ya udah, cukup. Alhamdulillah. Terima Baik, kasih Ustazah. Tadi freeze Ustazah. Jadi saya nggak yang nge-freeze kedengeran. ya. Yang terakhir, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Oh, hilang ya. Baik Terima ya, barakallahu fikum, kasih Mandari. Dokter. Wafi barakallah. Alhamdulillah khair pada dokter, kepada ibu, kepada ustazah, kepada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan, silahkan boleh raise hand langsung, atau boleh juga dari kolom chat, bisa diketik. Udah ready semua ini, udah nggak sabar kayaknya masuk Ramadan. Insya Allah. Hmm, Boleh ini ustazah dari saya ini maksudnya ustazah. Putus-putus ya, saya ulang, boleh diulang, Mbak? Ini ustazah, berbagi tips dari ustazah untuk ini bagaimana mengisi malam-malam Lailatul Qadar gitu, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat eh, yang bisa termasuk orang-orang yang apa koma di malam itu, dan termasuk orang-orang yang mendapat berkah dari malam tersebut. Baik ya, Masya Allah ya. Hmm. Ya, jadi eh, ya semoga kita semuanya ya Allah berikan ya, bertemu ya dengan malam Lailatul Qadar ya, malam yang lebih baik ya dari 1000 bulan. Saya juga nggak tahu ya apakah sudah mendapat. Harapannya udah dapat gitu ya, dan nanti dapat lagi gitu ya, seperti itu. Jadi nggak bisa juga kita mengklaim gitu ya, kita udah dapat gitu ya, sehingga tahun berikutnya eh apa namanya, udahlah udah dapet gitu, enak banget ya kalau udah dapet ininya, clue-nya, udah kamu udah dapet gitu ya. Nggak ada yang tahu ya, bahkan Rasulullah pun nggak tahu ya, hanya disebutkan ciri-cirinya saja ya. Biasanya kan carilah malam-malam ganjil ya, kemudian paginya itu biasanya cahayanya itu tidak terlalu yang terik ya, tidak juga terlalu yang apa ya, kayak itulah redup-redup gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa, amal-amal yang bisa kita lakukan itu ya di eh, malam-malam ganjil itu ya, malam-malam terakhir ya, 10 malam terakhir itu ya, bagi yang bisa iktikaf ya, eh, apa, berdiam diri di masjid itu ya, alhamdulillah kalau bisa iktikaf itu ya. Bagaimana ketika, kalau saya sendiri gitu ya,
ya udah dari memang anak-anak dari kecil itu sudah mulai di apa ya, diajarkan gitu ya, dikenalkan dengan iktikaf itu ya, ya dengan berbagai kerempongan ya, bawa bekal-bekalnya banyak gitu ya, bawa selimut, bawa apa bed cover, bantal ya gitulah gitu ya, bahkan eh apa bawa bola kayak gitu-gitu lah. Jadi karena kalau mereka bete gitu ya, ya kadang di luar masjid itu mereka main bola gitu ya. Makanya aktivitasnya, ya udah mereka beraktivitas ya, kita kalau lagi apa ya bete gitu ya. Nah kitanya ya biasanya cari-cari masjid yang ada programnya gitu ya. Maksudnya kan tidak semua masjid juga ada sholat malamnya mungkin ya. Nah, kalau ada itu maksudnya lebih membuat kita jadi semangat gitu loh. Maksudnya kan ada malam lagi, bangun lagi gitu ya. Kemudian bisa eh, apa bisa ada kalau di situ disediakan sahur sekalian. Jadi nanti bisa pulangnya pada subuh gitu kan. Jadi kan malam yang diberkahi itu kan sampai subuh gitu ya, seperti itu. Jadi eh, bisa selesai gitu ya, seperti itu di situ. Nah, kita bisa lakukan tadi dengan memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim ya. Sayyidul istighfar boleh, istighfar biasa boleh, atau memperbanyak Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu ya. Memohon ampun, ampun ya Allah. Allahumma apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah gimana? Satu lagi jadi ini lupa. Ya, banyak gitu ya yang bisa ini jenis-jenis istighfar gitu ya. Kemudian kita bisa tadi qiyam ya, bisa sholat malam ya. Kemudian kita bisa juga eh, apa baca Al-Quran ya dan berdoa gitu ya. Jadi di sepertiga malam terakhir itu gitu ya, malaikat turun ya ke bumi ya. Disitulah kemudian kita banyak-banyak berdoa itu, banyak-banyak berdoa itu ya. Itu bagi yang kalau kita memungkinkan ya ke masjid ya ke masjid. Tapi kalau nggak memungkinkan ya udah bikin di rumah kita bikin satu tempat gitu ya. Seperti kemarin COVID ya. COVID itu kan sedih banget gitu ya anak-anak itu ya. Kalau COVID mah udah gede-gede ya. Tapi kalau masih kecil-kecil kalau pas ada apa gitu nggak ke masjid itu kayaknya mereka sedih walaupun ke masjidnya itu kalau anak-anak itu ya apa namanya ya begitulah gitu ya. Bukan yang kayak orang dewasa itu ya. Nah, kemarin tuh berasa itu ketika COVID kan ya. Jadi masjid-masjid pada tutup gitu ya sehingga apa? Sehingga kemudian di rumah kita membuat eh, rumah kita itu memindahkan masjid itu ke rumah gitu ya seperti itu. Jadi gimana ya udah gitu ya sampai malam itu kita nggak tidur di kasur, nggak tidur di kamar gitu. Jadi di ruang tamu kita gelar kayak di masjid aja, gelar apa bed cover kayak gitu ya gitu. Jadi bener-bener 10 malam terakhir itu kita nggak tidur di kasur, nggak tidur di kamar gitu ya. Jadi kita terjaga itu ya sampai ketiduran sampai Al-Quran itu di bawah. Ini kok malah Al-Quran dipegang tidur itu saking kepenginnya gitu ya, saking kepenginnya menjaga 10 malam terakhir itu gitu ya seperti itu. Jadi kita buat suasana rumah gitu ya kalau memang kita em, belum memungkinkan gitu ya ke masjid ya untuk itikaf karena kondisi mungkin anak-anak masih kecil gitu ya seperti itu. Nah, itu kita eh, bisa itu ya bikin di rumah kita ya. Kalau amalannya tadi ya qiyam ya, sholat, kemudian kita baca Al-Quran, kita banyak istighfar gitu ya. Kemudian eh, kita berdoa, kita tilawah ya, tilawah, kemudian kita berdoa itu ya sampai dengan eh, sahur itu juga termasuk salah satu waktu itu ya yang di situ juga Allah ijabah gitu ya seperti itu. Nah sampai subuh gitu ya sampai subuh gitu ya. Kalau bapak-bapak mah biasanya sampai suruk ya biasanya sampai suruk. Kalau suruk itu kan keutamaannya eh, kalau kita melakukan sholat suruk itu eh, pahalanya seperti umroh ya sempurna 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 umroh dan haji sempurna 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 gitu ya. Masya Allah itu ya. Jadi makanya kemudian bapak-bapak itu kan sukanya sampai suruk gitu ya. Kalau ditanya lagi nggak pulang ke
lagi kangen umroh gitu ya, diajak melakukan suruk gitu ya biasanya. Seperti itu gitu ya. Jadi itu mungkin ya Mbak Syafitri ya, semoga Allah pertemukan kita semuanya dengan malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin. Allah. Jazakillah khair Ustazah. Tipsnya mudah-mudahan kita semua dipertemukan Allah di malam Lailatul Qadar dengan amal terbaik kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu dan kakak-kakak, masih adakah yang ingin bertanya? Atau, Indah mau nanya Kak. oh ya silahkan. Indah ya. Assalamualaikum Ustazah. Iya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik Ustazah. Indah ingin bertanya mengenai apa saja amalan untuk orang yang haid di malam terakhir 10 Ramadan gitu Ustazah. Itu aja Ustazah. Syukur Ustazah. Ya, langsung dijawab ya, Mbak Safitri ya. Masya Allah. Iya, baik ya. Jadi bagi teman-teman yang takdirnya gitu ya, kalau perempuan itu kan sudah sunatullah gitu ya, kayaknya sedih banget gitu ya. Aduh, ya dapet gitu ya, 10 hari terakhir gitu ya, seperti itu. Ya kita bisa melakukan amalan-amalan yang diperbolehkan ya, misalkan dengan banyak istighfar ya, kemudian kita berdoa ya. Dan kalau sholat masih nggak bisa itu ya, ke masjid juga ada yang, kalau masjid itu kan memang apa, eh, di dalam hadisnya itu sebutkan memang orang yang sedang apa haid dan eh, junub itu memang dilarang gitu ya ke masjid itu ya, seperti itu. Kalau misalkan masjidnya ada eh, di aulanya nggak yang dipakai sholat misalkan itu ya, atau di rumah juga nggak boleh itu ya, tadi dengan tetap bangun di waktu malam, karena memang eh, jatuhnya itu ya namanya juga malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar ya, di malam hari gitu ya. Maka malam-malam itu kita hidupkan malam kita dengan berzikir ya. Kemudian kita kalau mau eh, ke masjid bantuin orang yang menyiapkan sahur, boleh juga gitu ya, seperti itu. Jadi menyiapkan orang sahur, atau kita sedekahnya untuk orang sahur misalkan gitu ya. Eh, Mau sedekah duitnya boleh, mau kita mempersiapkan makanannya dibawa ke masjid misalkan untuk orang-orang, itu boleh juga itu ya, seperti itu. Jadi kalau tilawah itu kan tergantung ya kita mau pakai pendapat yang mana gitu ya. Kalau kita mau pakai pendapat yang tidak membaca Al-Quran ketika haid, ya berarti tidak kita lakukan itu ya. Seperti itu. Jadi ya itu mungkin ya dengan memperbanyak istighfar, kemudian melakukan tadi ya kebaikan-kebaikan, membantu orang pada saat untuk keperluan iktikaf mungkinnya, atau keperluan sahur ya misalkan seperti itu. Atau di rumah juga bisa kan, mungkin eh, apa namanya, ada yang keluarga kita yang nggak ke masjid, sahurnya di rumah. Nah, kita mempersiapkan itu gitu ya. Itu insya Allah sebagai ladang pahala. Nah, intinya sih kita hidupkan malam ya, jangan nggak tidur gitu ya, mentang-mentang haid itu udah aku haid udah tidur aja kesempatan sepanjang malam, nggak gitu ya. Jadi tetap kita hidupkan malam kita itu ya dengan banyak-banyak istighfar, berdoa itu ya tadi ya, dan bisa bersedekah juga itu, seperti itu. Kalau kita sekarang tuh malah sudah ada istilahnya gini ya, eh, sebenarnya sih di seluruh bulan Ramadan tuh kan bisa juga dipakai sedekah ya, tapi kadang ada gitu ya orang-orang yang ini mau sedekahnya diperbanyak lagi gitu ya, diperbanyak di 10 hari terakhir gitu ya. Di pasti malam-malam ganjil itu langsung transfer gitu ya. Seperti itu. Bisa juga gitu ya. Itu kan ikhtiar ya. Ikhtiar yang bisa kita lakukan ya. Walaupun mungkin nggak banyak tapi istimror gitu ya. Di bulan malam 21, malam 23 itu eh, apa ikhtiar yang bisa kita lakukan yang mungkin ya eh, transfer di malam hari gitu misalkan itu ya, sebenarnya Allah, tapi Allah itu ya ya maha tahu itu ya, seperti itu. Gitu mungkin Mbak Indah ya, eh, yang bisa lakukan mungkin ya pada saat Syukur haid Ustazah. ya, yang masih produktif ini. Insya Allah ya Afwan. Jazakillah khair Ustazah, Kak Indah.
Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah jam 11 ya. Mungkin kita cukupkan di sini ya Ustazah ya. Sebelum ditutup, izin closing statement dari Ustazah, sekalian nanti doa yang sekalian Ustazah pimpin. Pada Ustazah dipersilahkan. Halo, tes. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, kita berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ya. Masih ada beberapa hari ke depan ya. Insya Allah kita persiapkan dengan matang gitu ya, sehingga kalau ibarat orang mau tadi berangkat bepergian atau kalau orang mau melakukan ujian gitu ya, itu persiapannya itu harus yang benar-benar siap gitu ya, sehingga ketika memasuki ya masa ujiannya atau ketika kemudian kita harus berangkat ya dengan bepergian itu, atau kalau dalam hal ini ketika kita memasuki Ramadan itu ya, maka insya Allah gitu ya kita akan diberikan kemudahan ya, kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bersama-sama gitu ya kita persiapkan diri kita dan juga keluarga kita gitu ya, sehingga eh, kita bisa bersama-sama ya terbang ya di angkasa ya di bulan Ramadan ini ya, benar-benar dengan apa yang menyenangkan gitu ya, flight yang menyenangkan gitu ya, mendapatkan keberkahan-keberkahan di dalamnya ya, dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertakwa, serta 11 bulan yang lainnya nanti itu ya kita bisa pertahankan dengan baik ya, diawali dengan setelah Ramadan ya, yaitu dengan 6 hari ya puasa di bulan Syawal ya, seperti itu. Dan kita jaga insya Allah amal-amal soleh kita gitu ya selama di bulan Ramadan ini ya, di 11 bulan yang lainnya ya. Jadi kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang robani ya, bukan hamba-hamba eh, hamba Ramadan, tapi benar-benar hamba yang robani. Insya Allah seperti itu ya. Barakallahu fikum ya. Baik, kita sama-sama berdoa, kita bermohon kepada Allah, kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami bersama-sama ya Allah di ruangan ini ya Allah memohon kepadamu, memohon keberkahanmu, memohon rahmatmu, memohon ampunanmu ya Rabb. Ampuni kami ya Allah jika banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, baik itu kepada orang tua kami, kepada suami kami, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada saudara-saudara kami, pada teman-teman kami. Ampunilah kami ya Allah, sehingga kami bisa memasuki Ramadan dengan hati yang bersih. Kami bisa memasuki Ramadan dengan hati yang bersih, dan kami bisa melakukan amal soleh ya Allah di bulan Ramadan dengan maksimal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang seliha ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah, berbakti kepadamu ya Allah, dan berbakti kepada agama kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan-kemudahan kepada kami ya Allah, berikan kemudahan pada kami ya Allah, dan juga saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, mereka yang begitu gigih berjuang ya Allah mempertahankan kiblat pertama kami ya Allah,
Satukanlah hati kami ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan pada kami, ya Allah, untuk bisa meraih keberkahan Ramadan, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang robbani, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan juga kami kekuatan untuk menjaga amal-amal kami, ya Allah, setelah bulan Ramadan nanti, ya Allah. Berikan kemudahan pada kami, ya Allah, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kami, ya Allah, dengan ibadah-ibadah sunnah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kemudahan untuk mencapai target-target kami, ya Allah. Meraih Ramadan dengan sebaik-baiknya, mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jazakillah khair kepada Ustazah. Insya Allah semoga ilmunya menjadi berkah, amal jariah, dan bermanfaat bagi kami semua. Dan jazakumullah khair kepada yang telah berhadir, ibu-ibu, kakak-kakak semua. Insya Allah kita bertemu kembali di kesempatan lainnya. Baiklah, izin kepada kakak-kakak ibu semuanya sebelum kita tutup, izin untuk kita ngambil dokumentasi dulu ya. Mohon kepada kakak-kakak ibu-ibu untuk mempersiapkan membuka kameranya untuk diambil dokumentasinya. Boleh diambil dulu jilbab atau mukenanya. Ya, baik. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada Ustazah, kepada ibu-ibu, kakak-kakak semua yang telah berhadir. Saya selaku MC mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Nasta, asta, Astaghfikun, astaghfikun. Alhaqqumi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum semuanya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga Ustazah, Ya, ibu-ibu sama-sama. solehah semuanya. Lahir batin juga semuanya. Sama-sama.